قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمة من الجنسية المصرية لارتكابها عملية نصب واحتيال بادعاء إصدار تصاريح. أنا بصفتي رئيس شرطة المملكة العربية السعودية أعتذر عن الفوضى التي حدثت في ملعب جدة، وسنقوم بتقييم تصرفات أفرادنا تجاه جماهير إندونيسيا يوم أمس. Kecaman Muslim dunia dan negara lain semakin banyak. Polisi Arab ketakutan dan sampaikan permintaan maaf atas pelarangan supporter Indonesia masuk ke stadion. Warga Palestina sampaikan hal tak terduga ini pada media. احنا طلعنا من غزة يعني والله مجبورين يعني طلعنا من مجمع الشفاء الطبي. Beberapa hari usai laga dramatis antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sorotan dunia bukan hanya tertuju pada hasil akhir pertandingan, tapi pada kejadian sebelum laga dimulai. Ribuan supporter Indonesia yang datang jauh-jauh ke Tanah Suci dengan semangat membara untuk mendukung skuad Garuda mendapat perlakuan tak menyenangkan. Banyak dari mereka dilarang memasuki stadion tanpa penjelasan yang jelas. Larangan itu menjadi pukulan telak bagi supporter Indonesia yang sudah mempersiapkan diri berbulan-bulan demi mendukung tim kesayangannya. Tekanan dari berbagai penjuru dunia pun tak bisa dibendung. Tak hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara Muslim lainnya. Bahkan, warga Palestina yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat Indonesia ikut menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap perlakuan aparat keamanan di stadion tersebut. Ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini tentang keadilan, tentang menghormati sesama Muslim, tulis salah satu aktivis Palestina di media sosial. Banyak pihak mengecam tindakan pihak keamanan Arab Saudi yang dianggap tidak profesional dan diskriminatif. Media-media internasional ikut memberitakan insiden tersebut. Tekanan dari luar semakin besar, membuat pihak kepolisian Arab Saudi tidak bisa lagi tinggal diam. Hingga akhirnya, momen yang ditunggu pun tiba. Dalam pernyataan resmi, perwakilan kepolisian Arab Saudi menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada seluruh supporter Indonesia. Kami, sebagai aparat keamanan, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh supporter Indonesia atas ketidaknyamanan yang terjadi saat pertandingan melawan tim kami. Kami menyadari ada kesalahan dalam koordinasi lapangan yang menyebabkan banyak supporter tidak dapat masuk ke stadion. Kami sangat menyesali hal ini. Pernyataan tersebut sontak menjadi berita utama di berbagai media. Ribuan komentar netizen Indonesia langsung membanjiri unggahan itu. Sebagian merasa kecewa dan sedih, namun banyak pula yang menghargai langkah permintaan maaf terbuka itu. Pihak kepolisian Arab Saudi juga menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kinerja aparatnya, khususnya dalam mengatur arus penonton dari negara tamu. Mereka mengakui bahwa kejadian ini tidak seharusnya terjadi, terutama saat pertandingan besar yang disaksikan dunia internasional. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh, memberikan pelatihan tambahan kepada personel kami, dan memastikan kejadian serupa tidak akan terulang lagi, lanjut pernyataan itu. Tak bisa dipungkiri, larangan supporter Indonesia masuk ke stadion malam itu menjadi salah satu faktor kecil yang mengganggu mental dan semangat pemain Garuda. Dukungan dari tribun adalah kekuatan besar, dan ketika itu hilang, efeknya terasa. Meski pemain Indonesia telah berjuang dengan segala daya dan semangat, absennya puluhan ribu suara dari tribun membuat suasana terasa sunyi, seakan mereka bermain jauh dari rumah sendiri. Banyak analis sepak bola menilai, andai supporter Indonesia bisa masuk stadion seperti biasa, atmosfer pertandingan mungkin akan berbeda. Namun, meski permintaan maaf itu telah disampaikan, tidak semua orang langsung percaya. Di balik kata-kata indah dan kalimat permohonan maaf yang disiarkan secara resmi, banyak pihak justru menaruh tanda tanya besar. Apakah ini sungguh-sungguh penyesalan? Atau hanya sekadar bentuk tekanan politik dan citra internasional? Banyak netizen, pengamat sepak bola, hingga aktivis kemanusiaan mulai meragukan ketulusan permintaan maaf tersebut. Alasannya sederhana. Kejadian itu bukan insiden kecil, melainkan perlakuan sistematis yang menimpa ribuan supporter Indonesia dalam satu malam. Bayangkan saja, supporter sudah membeli tiket, datang jauh-jauh, membawa bendera, mengenakan jersey kebanggaan, bahkan melantunkan chant penuh semangat. Namun, di depan gerbang stadion, semua harapan itu sirna seketika. Tak ada koordinasi jelas, tak ada alasan pasti.
Mereka hanya diberitahu, tidak boleh masuk. Bagi banyak orang, permintaan maaf tidak cukup, karena luka yang ditinggalkan bukan sekadar ketidaknyamanan, tapi rasa diperlakukan tidak adil di negeri orang. Kecurigaan publik makin menguat ketika muncul laporan kesaksian berbeda dari supporter Indonesia di lapangan. Beberapa di antara mereka mengaku melihat kelompok penonton dari negara lain diperbolehkan masuk, sementara mereka yang membawa atribut Indonesia justru ditolak mentah-mentah. Pertanyaan besar pun muncul. Kalau memang ini hanya kesalahan koordinasi seperti yang mereka katakan, mengapa perlakuannya tidak sama terhadap semua penonton? Apakah ini murni kesalahan teknis? Atau ada perlakuan diskriminatif yang ingin ditutupi? Para pengamat hubungan internasional menilai permintaan maaf itu lebih menyerupai damage control, langkah cepat untuk meredam kemarahan publik dunia dan menjaga citra Arab Saudi di mata internasional, terutama menjelang berbagai agenda besar mereka di panggung global. Tekanan dari luar negeri memang besar. Kecaman datang bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari Palestina, Malaysia, Mesir, Turki, hingga negara-negara Eropa yang menilai insiden ini sebagai bentuk pelanggaran hak penonton. Mereka menilai bahwa aparat keamanan sebuah negara tuan rumah pertandingan internasional seharusnya mampu menjamin kenyamanan semua penonton tanpa pandang bulu. Keraguan ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa belum ada langkah nyata yang diumumkan secara terbuka oleh kepolisian Arab Saudi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Tak ada nama pejabat atau petugas lapangan yang disebut. Tak ada sanksi atau mekanisme evaluasi yang dipublikasikan secara transparan. Yang ada hanya pernyataan singkat, permintaan maaf, dan janji perbaikan. Sementara luka di hati para supporter tetap ada. Salah satu aktivis sepak bola asal Indonesia bahkan menyebut permintaan maaf itu bagus, tapi tanpa kejelasan langkah nyata. Itu hanya kata-kata kosong. Kami ingin ada tanggung jawab, bukan sekadar janji. Sentimen itu disambut banyak komentar di media sosial. Bahkan tagar maaf bukan solusi sempat menjadi tren di beberapa platform. Ribuan warganet menyuarakan satu hal, jangan remehkan harga diri supporter Indonesia. Yang lebih ironis, sebagian supporter mengaku bahwa mereka bahkan tidak menerima refund tiket atau kompensasi apapun. Padahal mereka sudah menempuh perjalanan panjang, mengeluarkan biaya besar, dan siap mendukung tim nasionalnya. Kalau memang niatnya serius meminta maaf, mengapa tak ada bentuk tanggung jawab konkret? Inilah yang membuat publik semakin sangsi. Beberapa pakar menyarankan agar pihak Arab Saudi tidak berhenti hanya di permintaan maaf. Mereka harus menunjukkan langkah nyata seperti menyelidiki dan mengungkap siapa yang bertanggung jawab, memberi kompensasi kepada supporter yang dirugikan, membuka ruang komunikasi resmi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, dan yang paling penting, menjamin hal ini tidak terulang lagi di pertandingan berikutnya. Tanpa itu semua, permintaan maaf mereka akan dianggap sekadar strategi pencitraan.